Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore bagi kalian yang memutar video ini di waktu tersebut. Di pertemuan kedua ini kita akan lanjut materinya untuk informatika kelas 2. Jadi materi yang kita bahas pada hari ini yaitu sejarah perkembangan teknologi. Oke, saya ingatkan bagi kalian sebelum kita masuk ke materinya, terlebih dahulu kalian mengisi absen. Bagi yang belum mengisi absen, silakan di pause dulu video ini, kemudian masuk ke classroomnya dan absennya diisi. Karena kalau kalian tidak mengisi absen, saya anggap kalian itu alpha, walaupun kalian mengerjakan tugas, kalian menonton video ini. Jadi usahakan kalian mengisi absennya, ya. Oke, sebelum kita mulai materi ini juga, dan saya ingatkan untuk kalian yang belum berdoa, silakan berdoa dulu. Saya kasih waktu beberapa detik mulai dari sekarang. Oke, sudah ya. Jadi sekarang kita langsung masuk ke materinya. Jadi yang pertama di sini, apa itu teknologi? Jadi teknologi itu adalah benda ataupun bukan benda. Jadi teknologi itu adalah benda ataupun bukan benda. Jadi yang dikatakan teknologi itu juga bisa termasuk bukan benda yang diciptakan oleh manusia untuk memudahkan manusia itu tersebut. Ya, jadi benda ataupun bukan benda yang diciptakan sama manusia untuk memudahkan pekerjaan manusia itu sendiri. Di sini ada contohnya. Contohnya misalkan mesin. Mesin ini adalah benda ya. Mesin ini adalah benda dan sistem. Sistem ini adalah bukan benda. Sistem itu maksudnya seperti metode-metode, cara-cara atau mungkin tahapan-tahapan yang diciptakan oleh manusia. Misalkan dalam meneliti sekarang, atau mungkin yang tidak jauh dari kita itu adalah misalkan cara-cara ini, cara-cara itu di keseharian kita, itu adalah sistem ya. Kemudian mesin itu kalian sudah paham ya, mesin itu ada banyak, ada mobil, motor dan seterusnya, itu juga termasuk teknologi ya, untuk memudahkan pekerjaan manusia. Bisa kalian bayangkan teknologi zaman dahulu, kita ambil contoh misalkan teknologi transportasi. Di zaman dulu sebelum ada motor sekarang misalkan ya, itu zaman dulu itu kita masih menggunakan kendaraan transportasi yang bertenaga hewan. Contohnya misalkan seperti kuda, kereta kuda. Nah, kalau kalian lihat dulu kan itu manusia itu kesana kemari itu atau bertransportasi itu menggunakan kuda ya, dan waktu yang dibutuhkan itu kurang lebih mungkin kalau dari sini ke Makassar itu dulu lebih dari 1 hari, bisa jadi berminggu-minggu ya. Nah, kalau sekarang kalian lihat teknologinya itu sudah berkembang, teknologi transportasinya sudah berkembang. Kita kalau mau dari sini ke Makassar itu hanya membutuhkan waktu sekitar 1 hari saja ya, karena ada bus ya, atau mungkin lebih cepatnya tidak sampai 1 hari. Dia 2 sampai 3 jam. Kalau kalian ke Masamba naik pesawat ke Makassar itu tidak sampai 1 hari, 1-2 jam itu kalian sudah tiba ya. Dan itulah contoh dari perkembangan teknologi ya, dari zaman dahulu ke zaman modern yang sekarang. Yang intinya kata kuncinya di sini adalah teknologi itu adalah benda ataupun bukan benda yang diciptakan oleh manusia untuk memudahkan pekerjaan manusia itu sendiri. Lanjut. Dan kalian perlu ketahui bahwa teknologi itu sudah menjadi kebutuhan hidup bagi manusia. Coba sebutkan satu saja teknologi yang kalian, kalau tidak ada teknologi tersebut itu kalian sudah tidak bisa ngapa-ngapain ya. Tidak usah jauh-jauh, sekarang saja yang kalian pegang di tangan kalian yaitu smartphone. Bayangkan 1 hari kalian tidak pegang smartphone, kira-kira gimana? 1 hari tidak pegang HP bagaimana? Pasti gelisah ya, maunya main game terus ya. Saya tahu hobi kalian pasti main game ya, maunya nonton terus, maunya ini terus ya. Dan itu sebenarnya sudah menjadi kebutuhan hidup. Dan sebenarnya smartphone itu bukan kebutuhan hidup yang primer ya, tapi sekunder sebenarnya. Tapi seiring berjalannya zaman, HP atau smartphone itu sudah menjadi kebutuhan primer iya. Kebutuhan komunikasi, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang yang jauh, dengan saudara kita yang jauh, dengan teman kita yang jauh. Mengingat sekarang itu masa pandemi, masa corona ya, dan
HP itu sangat penting sekali untuk berkomunikasi, untuk melakukan pembelajaran online, untuk melakukan tugas-tugas online, mengirim tugas online atau mungkin video call dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena sekarang itu kita tidak bisa bertemu secara langsung karena corona ya. Ya mungkin kalau kalian kita di desa-desa seperti ini masih belum terlalu merasakan dampaknya, tetapi kalau kalian lihat di kota-kota besar, di Makassar, entahkah di Jakarta, itu kasus corona yang semakin menaik, yang semakin tinggi itu mengharuskan bagi setiap penduduknya itu berkomunikasi dengan menggunakan HP. Misalkan pada saat mereka lagi rapat atau belajar online, itu wajib sekali menggunakan yang namanya HP atau mungkin tablet atau mungkin laptop ya, semacamnya seperti itu. Nah, untuk itu teknologi itu sudah menjadi kebutuhan hidup, apalagi sekarang ya, zaman corona. Oke, kita lanjut ke yang namanya teknologi komunikasi. Ya, tadi kan kalian sudah paham tentang teknologi itu sendiri, teknologi itu seperti apa, dan sekarang kita tambahkan komunikasi. Kita lebih spesifikkan ke teknologi komunikasi. Sebelumnya juga kita sudah bahas tentang teknologi transportasi, itu juga salah satu jenis teknologi, dan yang kita fokus utamanya sekarang itu adalah teknologi komunikasi. Kenapa sekarang kita bahas teknologi komunikasi ya? Karena mata pelajaran kita adalah informatika ya, teknologi yang berbasis komunikasi, informatika. Oke, jadi teknologi komunikasi. Apa sih sebenarnya teknologi komunikasi itu? Jadi teknologi komunikasi itu adalah sebuah alat, sama ya, tidak lepas dari pengertian dasar dari teknologi. Jadi sebuah alat atau sistem yang diciptakan oleh manusia. Nah, bedanya di belakang, yang diciptakan oleh manusia untuk memberikan dan menerima informasi. Bedanya pengertian teknologi dengan teknologi komunikasi. Jadi di atasnya sama, cuman di belakangnya yang beda. Jadi sama ya, teknologi komunikasi itu adalah alat atau sistem yang diciptakan oleh manusia ya, tetapi fungsinya itu adalah untuk memberikan dan menerima informasi. Ya, sebagai contohnya ya kayak gini, misalkan saya lagi video call atau mungkin saya lagi ada di dalam video, saya memberikan materi kepada kalian, kemudian kalian buka di HP kalian masing-masing, saya memberikan informasi berupa materi pelajaran dan kalian menerima informasi berupa materi dari saya. Inilah contoh dari teknologi komunikasi dan biasa disebut dengan alat komunikasi ya. Maka dari itu smartphone atau HP itu tidak lepas dari yang namanya teknologi komunikasi itu sendiri. Jadi saya memberikan materi, kalian menerima, kalian nonton, nah itulah kalian menerima informasi. Kemudian di bawahnya ada contoh-contohnya. Jadi mulai dari memahat dinding goa. Nah, ini memahat dinding goa ini teknologi komunikasi zaman lampau atau teknologi komunikasi masa purba, dimana pada masa purba dulu itu sebenarnya manusia sudah menggunakan teknologi komunikasi ya. Nah, inilah teknologi komunikasi manusia prasejarah atau manusia purba yang dahulu. Jadi mereka itu menulis di dinding goa, menulis berupa gambar-gambar hewan, gambar-gambar simbol-simbol yang lain ya. Kebanyakan gambar-gambar hewan dia tulis. Nah, itu untuk menceritakan mungkin keseharian mereka. Karena saya juga bukan pakar arkeologi, jadi saya tidak terlalu paham yang seperti itu. Yang jelas kurang lebih komunikasi mereka itu seperti itu ya, menggambar di dinding, menulis ya, kemudian mungkin ada keluarganya melihat gambarnya dan seterusnya. Bahkan sekarang kita bisa lihat bekas-bekas peninggalan dari manusia purba itu melalui lukisan yang ada di dalam dinding gua. Kemudian ada namanya isyarat tangan. Ya, isyarat tangan juga itu merupakan komunikasi, teknologi komunikasi ya. Nah, inilah contoh teknologi komunikasi berupa sistem. Contohnya misalkan isyarat tangan ya. Ini kebanyakan dipakai bagi teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, yang bisu. Jadi dia kalau komunikasi itu nggak bicara ya. Jadi dia itu pakai isyarat tangan. Ya, kalau cara-caranya saya nggak tahu. Isyarat tangannya kayak gitu. Jadi isyarat tangan yang mereka pakai ya. Jadi itu adalah sistemnya, sistem atau adat misalkan kalau saya atau bagaimana, jadi ada isyarat tangannya, itu juga sistem sebenarnya. Jadi itu juga semua termasuk teknologi walaupun dia tidak menggunakan alat ya, hanya menggunakan tangannya mereka. Nah, tapi itu
sistemnya tetap masuk ke dalam teknologi komunikasi by system. Kemudian asap. Nah, ini masih di zaman zaman dahulu, di suku Indian biasa ya, kalau kita lihat mereka itu mengirimkan ada sinyal-sinyal asap, jadi supaya mereka bisa komunikasi dengan rekan mereka yang sedang berburu misalkan, atau hanya sebagai komunikasi supaya misalkan suruh kembali kah atau bagaimana. Jadi itu komunikasi berupa asap, kebanyakan dipakai di suku Indian di Amerika dulu ya. Kemudian ada bunyi. Bunyi ini sangat umum ya. Bunyi itu macam-macam, bisa berupa suara kita secara langsung, bisa berupa speaker, atau mungkin bisa berupa telepon ya, atau misalkan di video ini ada suara saya keluar, itu juga termasuk bunyi. Jadi ini bunyi ini secara umum ya. Ada bunyi, ada huruf ya, huruf-huruf yang kalian lihat di persentase ini sekarang. Nah, itu juga termasuk teknologi komunikasi. Ada huruf-huruf, dari huruf alfabet, ada juga huruf Arab, huruf tulisan huruf kanji, dan huruf. Jadi banyak sekali simbol-simbol huruf yang ada di dunia ini, dan itu semuanya adalah teknologi komunikasi ya, teknologi komunikasi yang berupa huruf-huruf. Kemudian ada telepon. Ini tidak usah saya jelaskan, sudah jelas ya. Ada telepon yang sekarang itu sudah namanya HP ya, handphone, telepon genggam, atau mungkin namanya smartphone ya, HP pintar. Kenapa dibilang HP pintar ya? Karena fungsinya itu ada banyak ya, bukan cuma menelpon, bukan cuma SMS. Kalian bisa internet, kalian bisa bikin video, kalian bisa kerja di HP, ngedit video, ngedit foto, pokoknya pintar. Maka dibilang smartphone. Jadi fungsinya itu hampir sama dengan fungsinya komputer ya, karena kebanyakan orang kalau mau bekerja itu pakai komputer, ngedit video pakai komputer, dan sekarang itu bisa di HP ya, makanya namanya adalah smartphone. Tapi kembali ke jalur di sini, jadi telepon atau smartphone atau HP itu juga termasuk dalam teknologi komunikasi. Hingga saat ini yang lagi internet ya, yang sekarang yang paling sering kita gunakan adalah teknologi komunikasi, yaitu internet ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini sedikit kita bahas tentang teknologi komunikasi di masa prasejarah. Jadi itu 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi teknologi yang pertama kali diidentifikasi di situ ada di bangsa Sumeria. Di situ ada tulisan ini ya. Ada tulisan bangsa Sumeria. Jadi mereka itu menulis tulisannya di batu-batu ya. Istilahnya untuk penulisan seperti tulisan bukunya ya. Nah, ini buku ini belum ditemukan ya. Yang ditemukan baru huruf-huruf seperti huruf alfabet, tapi mereka itu tidak menggunakan alfabet. Saya lupa apa nama tulisannya. Yang jelas itu adalah bangsa Sumeria menggunakan sudah maju menggunakan huruf-huruf dipahat di dalam batu. Kemudian untuk di Indonesia sendiri ada tulisan Majapahit. Jadi ini ditulis itu di atas dedaunan. Nah, di sini belum menggunakan kertas ya, masih di atas dedaunan. Jadi tulisannya itu ditulis di mungkin daun lontar atau daun aren atau daun apa, yang jelas di dedaunan mereka tulis. Jadi kurang lebih seperti ini ya gambarnya. Kemudian barulah di sini menggunakan buku yang berisikan tulisan. Jadi kalian lihat ya perkembangan teknologi sebelum pada masa prasejarah. Jadi orang itu mulai menulis itu di batu, kemudian di daun-daunan atau di tanaman. Setelah itu kertas ditemukan, barulah manusia itu menulis di atas kertas. Jadi kertas itu ditemukan di Cina pada tahun berapa ya, kalau nggak salah itu 2240 ya setelah Masehi. Saya juga sudah lupa karena itu materi kelas 1 yang KTSP, bukan K13. Nah, setelah saya lihat K13 ada lagi seperti ini dan informasinya kurang lengkap. Nanti kita bahas dia tahun berapa, tapi saya rasa kalian cukup tahu saja perkembangan teknologi pada masa prasejarah kurang lebih seperti ini secara garis besarnya. Oke, itu tadi masa prasejarah. Sekarang masa modern. Perkembangannya itu sudah luar biasa. Kita kebanyakan menggunakan alat-alat yang canggih
ya. Kebanyakan kita menggunakan alat-alat yang canggih, tidak seperti masa prasejarah itu masih menggunakan kertas, batu, dan seterusnya. Di masa modern ini kita banyak menemukan alat-alat yang canggih. Ya, salah satunya ya kalian lihat di sini gambarnya. Oke, kita lihat urutannya dulu ya. Jadi awalnya itu kita masih menggunakan surat kabar, yang namanya telepon, yang namanya telegram itu masih belum ditemukan. Jadi kita itu menggunakan surat kabar sebagai media untuk memberikan informasi kepada khalayak, atau bisa dibilang juga sebagai teknologi komunikasinya dulu ya. Oke, setelah surat kabar ada, kemudian kemudian ada namanya telepon. Wah, di sini tidak ada telegram ya. Harusnya ada telegram di sini, nggak apa-apa. Ada telepon. Jadi telepon yang saya maksud itu bukan yang seperti ini, tapi yang seperti ini. Ya, bukan handphone yang di bawah, tapi telepon yang itu. Dulu itu sebelum ada telepon, sebelum ada HP, itu telepon itu kayak gitu. Ya masih jadul, masih kayak seperti ini ya. Ya memang seperti itu. Tapi fungsinya 11-12 kayak di HP ya. Pada saat kita menelpon sama ada dial nomornya, ada tombol-tombol nomornya. Tinggal diangkat, dipasang di telinga yang besar itu. Kemudian telepon. Mungkin kalian tidak dapat ya, tidak dapat telepon yang seperti ini, karena sekarang itu kebanyakan kita sudah pakai HP ya. Kemudian ada namanya televisi. Nah, televisi ini sudah menggunakan audio visual. Tadi itu kalau surat kabar itu menggunakan visual ya, komunikasinya menggunakan visual, menggunakan tulisan-tulisan. Jadi hanya mengandalkan indera penglihatan, visual namanya. Kemudian kalau telepon itu hanya audio ya, menggunakan media audio. Jadi hanya menggunakan indera pendengaran. Sementara kalau televisi ini sudah menggunakan audio visual, namanya adalah media audio visual. Jadi menggunakan kombinasi antara gambar dan suara, itu namanya media audio visual ya. Jadi ada suaranya, ada juga gambarnya. Dan kebanyakan orang lebih suka yang media seperti ini, yang audio visual, daripada yang cuman visual atau mungkin suara. Tapi segelintir orang itu tetap memilih yang audio ataupun visual terpisah ya. Atau bahasa sederhananya di sini, pasti ada beberapa orang itu yang lebih suka membaca daripada menonton. Ada juga orang yang suka belajarnya itu mendengarkan, hanya mendengarkan, tidak melihat ya, tidak membaca, cuman mendengarkan. Dia pasang earphone di sini, kemudian dia mendengarkan. Misalkan dia lagi belajar tentang bahasa Inggris, dia pasang di telinganya ya, earphone, headphone atau headset, kemudian dia mendengarkan ocehan-ocehan bahasa Inggrisnya di situ. Jadi ada juga orang yang seperti itu. Ada juga orang itu, kebanyakan orang itu lebih sukanya itu nonton sambil mendengar ya, melihat sambil mendengar, namanya menonton ya. Contohnya kayak kalian semua mungkin di sini lebih suka menonton mungkin daripada membaca, atau mungkin hanya mendengar saja ya, kayak itu. Tapi kalau bisa kalian membacalah, jangan nonton terus, masa malas terus membaca ya. Nantilah saya kasih materi ya, supaya kalian bisa baca materinya. Oke, lanjut ya. Sekarang yang kita masuk ke yang keempat, itu ada namanya komputer ya. Komputer itu saya rasa sudah jelas ya. Jadi komputer itu teknologi yang paling kompleks. Jadi kita tidak hanya berkomunikasi, kita juga bisa mengolah data di dalam komputer. Entahkah itu datanya dalam bentuk gambar, kita mengedit ya, atau mungkin kita menghitung ya, seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 1 ya. Sudah belajar tentang perangkat lunak pengolahan angka. Kalian di situ menghitung menggunakan komputer, tetapi komputer yang kalian gunakan itu bukan komputer yang ini. Komputer yang kalian gunakan itu adalah ini. Ya, kenapa ini dibilang komputer? Iya, makanya saya bilang tadi, smartphone itu adalah telepon pintar yang fungsinya itu hampir sama dengan komputer ya. Secara umum fungsinya hampir sama dengan komputer ya. Coba misalkan sebutkan satu saja yang tidak bisa dilakukan di smartphone ya, dan bisa dilakukan oleh komputer. Satu saja, pasti hampir semua bisa. Mungkin yang kurangnya saja di sini kecepatannya ya, karena kalau kita bekerja menggunakan komputer itu lebih cepat daripada kita bekerja dengan menggunakan smartphone ya. Mungkin bedanya hanya di kecepatan, sama ada mungkin beberapa software yang lebih lengkap di komputer daripada di smartphone ya.
Ya, kenapa seperti itu Pak? Ya memang karena memang komputer itu memang diciptakan untuk bekerja, sementara smartphone itu diciptakan untuk komunikasi. Tetapi smartphone itu juga bisa dipakai untuk bekerja. Ya, cuman kalau misalkan saya tanya untuk kalian, mana yang lebih enak kalian pakai kerja, di layar yang besar atau di layar yang kecil? Kalau misalkan kalian bekerja atau mungkin mengetik atau mungkin sementara mengedit, ya mungkin kalian pilih layar kecil karena ya kalian punya smartphone. Tetapi kalau kalian sudah masuk ke industri kerja, kalian pasti pilih lebih baik pakai komputer untuk kerja. Kenapa? Karena layarnya lebih besar, banyak aplikasi yang bisa dibuka, lebih kencang, lebih lincah. Ya memang karena komputer itu sekarang itu fungsinya itu masih belum tergantikan sama smartphone, masih memiliki fungsi masing-masing. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa fungsi dari smartphone itu fungsi dari komputer itu bisa diterapkan di dalam smartphone, walaupun masih ada sedikit kekurangannya. Itu ya. Jadi komputer sudah jelas, smartphone kita sudah bahas tadi jelasnya. Jadi fungsi utamanya ya memang untuk komunikasi ya, untuk SMS, untuk chat, untuk telepon, untuk video call, itu fungsi utamanya. Tetapi ada tulisan smartnya di sini. Ingat ada smartnya, berarti dia juga hampir setara dengan komputer ya. Oke, jadi itu contoh-contoh dari tulisan alat-alat modern. Ada surat kabar, ada telepon, ada televisi, komputer, dan yang paling canggih sekarang itu adalah smartphone ya. Kita nggak tahu nanti perkembangan teknologi kedepannya seperti apa, apakah ada alat-alat yang baru atau mungkin smartphone itu berubah ya jadi entah bagaimana, kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Untuk itu di sini saya mau kasih tugas ya, saya mau kasih tugas untuk kalian ya. Jadi tugasnya di sini buatlah catatan satu halaman saja, bukan satu lembar ya, tapi satu halaman yang menceritakan tentang teknologi yang akan diciptakan oleh manusia di masa depan. Jadi silakan kalian buat catatan di kertas saja, nggak apa-apa, di kertas. Nanti kalian foto, kalian kirim ke Classroom. Di tugas pertama saya sudah posting, ada di tugas pertama, silakan nanti dikirim. Buat catatan satu halaman yang menceritakan tentang teknologi yang akan diciptakan oleh manusia di masa depan. Ya, dibuat catatannya ya. Contohnya misalkan teknologi yang akan diciptakan manusia di masa depan, misalkan baju Iron Man. Wah, tulis di situ baju Iron Man. Jadi pada masa depan, jadi kalian gambarkannya bagaimana mungkin cara menggunakannya di masa depan nanti, atau bagaimana proses-proses penemuannya, atau bagaimana apapun itu. Misalkan contohnya ya, tulis di situ baju Iron Man. Baju ini menggunakan teknologi yang ada yang diciptakan oleh Tony Stark. Kemudian di dalam baju ini terdapat asisten Jarvis. Nah, di dalam baju ini terdapat roket-roket, rudal-rudal dan seterusnya. Di dalam baju ini terdapat bla 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 begitu. Kalian ceritakan semuanya itu dalam satu halaman, ya. Oke, sudah paham ya? Tugasnya bagaimana, agak susah ya? Gak apa-apa, kita coba saya dulu ya. Pasti bisa lah, masa nggak bisa? Banyak kok teknologi, terserah mau teknologi itu berantakan, ngawur, nggak apa-apa. Kalian coba bayangkan kira-kira teknologi apa yang nanti akan diciptakan oleh manusia di masa depan. Kalian coba pikir-pikir, melihat teknologi yang sekarang, melihat perkembangan smartphone yang sudah bisa, yang melihat perkembangan global yang sudah luar biasa, atau mungkin drone yang kemarin itu sempat heboh di drone dari Cina masuk ke Indonesia, atau mungkin teknologi matahari buatan dari Cina ya. Kalau kalian buka TikTok pasti tahu, padahal itu bukan matahari itu cuman reaktor fusi nuklir. Makanya cari-carilah referensinya, jangan langsung ambil mentah-mentah ya informasi yang ada di sosial media ya. Nanti kita belajar sosial media tentang bagaimana kita menggunakan sosial media dengan baik dan benar. Dan kalian itu tidak boleh langsung ambil mentah-mentah apa yang ada di dalam sosial media. Apalagi sekarang itu luar biasa sekali, banyak sekali hoax-hoax yang tersebar ya. Jangan sampai kalian salah informasi. Oke, jadi sudah jelas ya tugasnya ya. Jadi silakan kalian ceritakan teknologi apa kira-kira yang akan keluar di masa depan, entah tahun depan atau 10 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan. Kalian tuangkan di dalam satu lembar ya, satu halaman saja. Kemudian kalian foto, kalian kirim ke dalam Classroom. Batas waktunya tetap sama, saya kasih batas waktu sampai di
minggu depan untuk menyetor tugasnya. Oke, selesai. Jadi kurang lebih seperti itu materi kita pada pertemuan kali ini. Kalaupun ada yang kalian mau tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar yang ada di Classroom, bisa juga di WA. Ya silakan bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk kalian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.